Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lispla. Perkenalkan, saya di sini sebagai host. Nama saya Muhammad Rafianto Alamsyah, NPM 220 350 120. Dan ini adalah teman saya. Nama saya Iqbal Kurniawan dari Lisplang NPM 18. Di sini kita akan membahas tentang etika dan tata krama. Dan gimana menurut Masnya tentang etika dan tata krama? Tata krama, etika, aduh. Sering sekali ya dibahas kalau masalah ini. Nggak tahu sih. Tapi kalau menurutku etika tata krama itu penting banget ya. Apalagi kita kan di Indonesia gitu. Yang notabene orang-orangnya itu gampang gak terima, gampang tersinggung. Ya, betul. Apalagi kan kita ini maba ya. Jadi kalau mau masuk ke lingkungan baru itu sudah semestinya ya, kalau kita yang dulu yang harus bertata krama itu harus nyapa-nyapa 5S tuh ada kating-kating atau enggak dosen-dosennya. Terus ya tata krama mungkin dari kecil kita Wajib sudah lah ya wajib Kak. Dah dari kecil udah diajarin gitu loh sama orang tua kita. Tapi nggak tahu ya, tapi kenapa kok banyak orang nggak bisa cepet gitu, nggak bisa cepet adaptasi sama tata krama ini gitu. Kayak masih aja ada orang yang nggak mau Selengean gitu. ya selengean. Selengean. Orang yang kayak geber-geber gitu nggak tahu tata krama jalan dari kecil gitu loh, diajarin sama orang tua. Apalagi ya? Apa ada contoh lain dari tata krama yang kurang di Indonesia atau di lingkungan kampus? Kayak menurutku ya itu ya sih, saling sapa aja sama yang lebih tua gitu, hormati. Udah gitu aja sih kalau pendapatku menurut. Itu menurut narasumber yang pertama dari Mas Iqbal begitu ya guys. Mungkin narasumber dan narasumber yang kedua yaitu Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Abdillah dari NPM 2. Gimana menurut Masnya tentang etika dan tata krama? Menurut saya untuk etika dan tata krama lebih ke perbuatan ya. Jadi ke perilaku kita terhadap orang lain. Oh gitu. Terus gimana? Contoh di lingkungan kampus biar dan gimana menurut Masnya contoh-contoh yang tepat di lingkungan kampus atau di lingkungan sekitar kita yang baru? Untuk menurut saya ya, untuk penerapan kalau kita ketemu kating, boleh kita saling sapa, saling menghormati. Kalau ketemu nunduk, begitu juga dengan dosen. Kalau ada dosen berbicara, usahakan kita juga menghormatinya ya. Jangan nerocos ya. Nerocos? Iya. Nerocos sih bahasa Indonesia apa Mas? Nerocos itu lebih ke arah apa ya? Nyalip gak sih? Oh nyalip. Mungkin kalau dosen berbicara gak boleh disela gitu. Benar. Ya, gitu. Itu saja menurut pandangan dari Masnya, Mas Iya. Farid. Iya. Mungkin akan berlanjut ya ke narasumber yang ketiga. Oke, kita lanjut dari narasumber yang ketiga yaitu Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Alifia Bulanifika, NPM 088 dari kelompok Lisplang. Oke, gimana menurut Mbaknya tentang etika dan tata krama? Etika dan tata krama, dua kata yang berbeda tetapi saling berkesinambungan. Seperti sama tetapi ada sedikit perbedaan. Untuk etika sendiri adalah pedoman dalam bergaul yang menyangkut adat dan kebiasaan yang diajarkan dari orang tua dan pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Misalnya etika ketika kita ngantri, kita tidak boleh menyerobot, kita harus sabar. Mengenai tata krama sendiri, aturan yang baik dan biasanya setiap negara, bangsa, daerah masing-masing itu beda. Contohnya kayak di Indonesia kalau kita makan pakai tangan kanan, kalau pakai tangan kiri kelihatannya nggak sopan. Betul, nggak sopan. Terus Kalau di negara lain itu kayak hal lumrah gitu. biasa aja gitu ya, kalau pakai tangan kiri atau tangan kanan, Iya. bebas. Terus mungkin ada contoh lain dari etika dan tata krama sendiri? Ya, misalnya kayak bertamu gitu.
kita juga tahu tata keramanya gimana. Kalau bertamu jangan malam-malam. Kalau dalam Islam juga nggak boleh bertamu maghrib gitu. Oh ya, saru. Iya. Iya, saru ya namanya. Mungkin atau ada tambahan lagi dari pernyataan Mbaknya? Misal contoh hal kecilnya juga kayak kalau kita minta bantuan ke orang lain, kita harus bilang tolong, terima kasih. Gitu. Kita harus memulai dari hal-hal kecil untuk dihargai. Biar kalau kita memulai dari hal-hal kecil, orang itu akan segan dengan sendirinya. Oke. Mungkin itu saja ya pernyataan dari Mbaknya. Terima kasih. Lanjut ke narasumber yang keempat. Oke, kita lanjut ke narasumber yang keempat, yaitu Mas siapa? Dava Akila dari NPM 057. Oke. Gimana menurut Masnya tentang etika dan tata krama? Menurut saya, etika dan tata krama itu adalah aturan berperilaku manusia dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, apa sih manfaat dari tata krama? Yang pertama, ada kita bisa lebih menghargai orang lain dan tentu saja menghormati orang lain juga. Lalu tata krama sendiri kan ada dua kata ya, tata dan krama. Tata sendiri itu artinya itu aturan, norma atau adat. Sedangkan krama itu artinya sopan santun, perilaku sopan santun, tingkah laku, bahasa yang santun, tindakan yang santun. Jadi tata krama adalah aturan kehidupan yang mengalir dan dalam hubungan antar manusia. Selain itu, tata krama juga berkaitan erat dengan etika. Perilaku seseorang yang beretika artinya orang tersebut memiliki tata krama. Ya, apalagi kita tinggal di Indonesia yang terkenal akan budaya sopan santunnya. Tentu saja kita sebagai generasi muda harus Mempunyai itu tadi, ya, sopan dan santun. ya, budaya leluhur lah. Sekian dari saya. Mungkin ada contohnya ke kehidupan kampus atau kehidupan sehari-hari gitu? Contohnya kayak ngechat dosen. Ngechat dosen tuh ada waktu-waktunya. Dosen tuh punya jam kerja, ya jam kerja. Kayak terus juga salam, nama, perkenalan, cara ngechat dosen. Nah, apa salam, perkenalan, terus apa yang Mau ingin dibahas. mau ditanya atau dibahas. Oke. Apa? Udah, Terima kasih. Terima kasih sama salam lagi. Gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih Mas Dava Ya. atas waktunya. Mungkin lanjut ke narasumber yang kelima. Oke, lanjut ke narasumber yang kelima, yaitu Mas siapa? Istiar Abdul Hafiz, biasa dipanggil Hafiz, NPM 135. Untuk Jadi gimana? apa? Menurut Masnya tentang etika dan tata krama? Etika dan tata krama. Etika dan tata krama sih lebih ke apa ya? Kayak sopan santun kalau menurut aku. Soalnya apa ya? Jadi kita harus punya sopan santun, punya aturan lah. Jadi punya porsi untuk yang lebih tua, cara menyikapi yang lebih muda juga. Jadi kita harus kayak apa ya? Kalau ada yang lebih tua, kita harus lebih sopan dalam berbicara, dalam beretika. Tuh. Untuk contohnya ya, dalam contoh kayak ada orang yang lebih tua jalan atau ada guru lah, itu sebaiknya juga enggak mendahuluinya. Jadi di belakangnya ya, gitu kan? di belakangnya. Kalau benar-benar kepepet ya minimal ya permisi atau dan sebagainya gitu. Mungkin ada contoh lain di kehidupan kampus? Kalau di kehidupan kampus sih ya menyapa kayak ke kakak tingkat, ke dosen-dosen, ya saling menyapa lah, salam, terus berkata apa yang sopan juga. Gitu. Ya. Maksudnya oke. Mungkin cukup itu. Mungkin lanjut ke narasumber yang keenam. Oke, lanjut ke narasumber yang keenam, yaitu dengan Mbak. Jasmine Sutarum, NPM 132. Oke, gimana menurut Mbaknya tentang etika dan tata krama?
etika dan tata krama itu kayak sopan santun ya. Sopan santun menurutku itu unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disegani dengan keberadaannya. Oke. Menurut Mbaknya contoh sopan santun di kehidupan sehari-hari itu gimana? Sopan santun di kehidupan sehari-hari itu kayak minta tolong, terima kasih, terus habis itu kalau di kampus ya itu nyapa, cutting, terus senyum sama Apa? sesama teman lah. Terus ya jangan lupa nyapa dosen juga, menghormati. Oke, mungkin gitu aja. Iya, dari gitu Mbaknya. aja, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Nanti bingung. Biar yang lain kebagian iya. sih. Ya, mungkin lanjut ke narasumber yang ke-7. Lanjut ke narasumber yang berikutnya, yaitu dengan Mas Arbi Rizky Terang Sahli dari NPM 114. Gimana menurut Masnya tentang etika dan tata krama? Menurut saya etika dan tata krama itu adalah cara kita berperilaku atau attitude. Tata krama biasanya sudah ditanamkan oleh orang tua kita sejak kita kecil ya. Dan juga etika dan tata krama itu juga berpengaruh terhadap kualitas seseorang sih. Oke, gitu. Ya. Mungkin ada contoh dari etika dan tata krama mungkin. Contohnya mungkin kalau kita sebagai mahasiswa ya, kalau di kelas mungkin saat dosen berbicara atau menjelaskan kita jangan mencela. Terus kalau ada kakak tingkat, kita melewati kakak tingkat minimal kita senyum atau menyapa lah. Oke, gitu aja. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari bermasyarakat gitu, kehidupan bermasyarakat. Kalau di kehidupan bermasyarakat ya pada umumnya aja ya, kalau ada orang yang lebih tua kita minimal menunduk kalau lewat atau kita permisi. Ya itu aja sih. Itu aja. Ya. Mungkin dilanjut ke narasumber berikutnya. Oke, lanjut ke narasumber yang berikutnya dengan Mas Arjuna Wisesa, nomor NPM 68. Gimana menurut Mas tentang etika dan tata krama? Menurut saya etika dan tata krama itu hal dasar ya yang harus dimiliki manusia, terutama di Indonesia ini. Soalnya Indonesia itu nggak luput dari etika dan tata krama itu. Mungkin dari leluhur juga sudah menanamkan etika dan tata krama itu sendiri ya di Indonesia. Ya. Gimana menurut Masnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari atau contoh dalam kehidupan di kampus? Contohnya di kampus, kalau ketemu dosen atau kakak tingkat itu harus menyapa dan salam, minimal seperti itu. Oke, kalau di kehidupan sehari-hari gimana? Di kehidupan sehari-hari kita harus menghormati sesama manusia, baik itu tua ataupun muda, kita harus hormati. Oke, gitu aja menurut Masnya? Ya. Oke, lanjut ke narasumber berikutnya. Oke, lanjut sekarang dengan Mas siapa? Nama saya Muhammad Arka Al-Hafiz, NPM 32. Oke, salam kenal Mas. Oke, gimana tanggapan Masnya tentang etika dan tata krama? Kalau menurut saya, nilai etika dan tata krama itu masuk tingkah laku dan perilaku setiap manusia. Tata krama terkait pikiran dan batin yang ditetapkan untuk diri sendiri. Gimana tuh maksudnya? Gimana ya? Ya kayak misalnya sopan ke orang lain gitu, ke yang lebih ke lebih tua gitu. Kalau etika sendiri berkaitan dengan norma dan tingkah laku kepada manusia, kepada orang lain gitu. Contohnya bisa dikasih tahu nggak? Contohnya itu ya, misalnya tuh sebagai mahasiswa ya, kita kayak ketemu teman atau ketemu kakak tingkat, ketemu dosen, saling menyapa, senyum gitu. Oke. Ada tambahan lagi tentang etika dan tata krama menurut Masnya? Kalau tambahan lagi ya, misalnya Masnya sering bareng teman gitu. Ya. Kalau mau beli bensin urunan ya. sama temennya gitu. Biar nggak itu ya memberatkan Iya, yang goceng ya? kasihannya sudah Iya. diantarin bareng gitu. Oke. Itu saja. Nah itu saja Mas. Oke, lanjut ke narasumber yang berikutnya. Oke, lanjut ke narasumber berikutnya dengan Mbak siapa?
Hai guys, kenalin nama aku Putra Estiratnyani, bisa dipanggil Ayu, nomor NPM 66. Oke, gimana menurut Mbaknya tentang etika dan tata krama? Etika atau tata krama itu menurutku aturan berperilaku di kehidupan sehari-hari ya. Itu bertujuannya apa? Bertujuannya itu untuk membuat seseorang merasa disegani, disenangi, dihormati gitu. Oke, lanjut gimana? Tujuan tata krama itu sendiri yaitu bertujuan untuk membuat orang lain merasa dihormati, disenangi, disegani, dan membuat merasa lingkungan sekitar itu menjadi lebih nyaman. Etika itu juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu etika dalam berbicara. Etika berbicara itu seperti menggunakan bahasa yang sopan dan baik, tidak harus bahasa Jawa krama, tapi juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu tidak berlagak sombong atau merendahkan orang lain lah. Dan yang terakhir tidak menyela omongan orang. Terus nggak lupa lagi ada juga namanya etika dalam berpakaian. Apalagi kita sebagai mahasiswa baru di lingkungan kampus sebenarnya menggunakan pakaian yang kemeja, celana panjang, bersepatu juga. Oke, itu mungkin itu saja pendapatnya. Iya. Oke, lanjut ke narasumber yang berikutnya. Oke, mungkin ini narasumber yang terakhir ya Mas? Ya. Dengan siapa? Nama saya Muhammad Sufikar Abdul Jabar, saya NPM 33 dari kelompok Lisplek. Oke. Gimana menurut Masnya tentang etika dan tata krama? Menurutku etika itu adalah cara berperilaku kita di kehidupan sosial ya, contohnya di masyarakat gitu. Banyak sih kan etika sama tata krama itu kan selalu bersinggungan kehidupan kita terus. Misalnya di rumah aja, masa ya kamu ngomong kasar ke orang tuamu kan nggak mungkin. Ya, itu kan termasuk etika. Mungkin juga kalau misalnya ada di kehidupan kampus ya, di kehidupan kampus tuh misalnya kita menyapa sama maba, sama mahasiswa, kita menyapa sama kating juga kita harus hormat. Terus bicaranya juga yang baik, yang benar, gitu kan. Terus apa lagi ya? Kalau di kehidupan sehari-hari di masyarakat gitu gimana? Menurut Mas? Kehidupan masyarakat sih ya lebih ke sopan santun sih, lebih ke arah menghormati yang lebih tua, terus juga cara ngomong kita gitu juga. Kan setiap daerah, setiap tempat juga memiliki budaya yang berbeda. Ya. Nah, gitu aja sih. Itu aja. Oke. Mungkin itu saja dari Mas siapa tadi? Mas Sulbika. Oke, terima kasih Mas Sulbika. Oke, saya akan menyimpulkan dari beberapa pendapat narasumber yang telah mengikuti podcast dari Lisplang kita sendiri. Yang pertama yaitu etika. Etika sendiri adalah pedoman dalam bergaul yang menyangkut adat dan kebiasaan supaya kita tahu yang baik itu gimana dan yang jelek itu gimana. Sedangkan yang kedua yaitu tata krama, yaitu aturan yang baik kita lakukan sesuai dengan lingkungan budaya dan daerah masing-masing. Dan itu saja mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari narasumber kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.